Yang pertama harus kita ketahui masalah saf, ya. Saf yang terbaik bagi laki-laki adalah yang paling depan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki yang paling depan, yang paling buruk paling apa? Belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Adapun saf wanita yang terbaik paling belakang, yang paling jelek paling depan. Ya, Nabi juga mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awwal thumma lam yajidu an yastahimu lastahamu." Kalau orang-orang tahu tentang keutamaan azan dan keutamaan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa memperebutkan kecuali dengan mengundi, maka mereka akan mengundi. Ya, artinya ini motivasi dari Nabi. Sungguhnya saf pertama itu pahalanya luar biasa, demikian juga mengumandangkan azan juga pahalanya luar biasa. Jadi seorang berusaha untuk saf paling depan semakin baik, semakin dekat dengan imam semakin baik bagi laki-laki. Adapun perempuan yang terbaik yang paling belakang. Kenapa yang paling terbaik yang paling belakang? Karena dia paling jauh dari lelaki. Karena zaman dahulu tidak ada sitar. Di masjid Nabi tidak ada apa? Sitar, ya. Oleh karenanya perempuan yang paling baik yang paling jauh. Tetapi kalau masjid sudah ada sitarnya, maka sebenarnya mengatakan yang paling depan yang lebih bagus, ya. Kalau benar-benar terpisah antara laki-laki dengan perempuan seperti masjid Nabi, benar-benar ada tembok. Ruangan perempuan sendiri, ruangan laki-laki sendiri, maka yang paling baik adalah yang paling depan. Tetapi kalau memang masih kelihatan lelaki dengan wanita, kalau dia balik bisa saling melihat, maka yang terbaik yang paling belakang, ya. Karena lebih jauh dari percampuran dengan lelaki. Taib. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk merapatkan saf. Ya, ini penting untuk kita ketahui, merapatkan saf, ya. Kata Nabi SAW, Rasu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Rasulullah suruh rapat, lurus, ya, sawu sufufakum, lurus dan rapat. Jadi saf yang sempurna adalah saf yang lurus dan apa? Dan rapat. Bukan hanya sekedar lurus. Kesempurnaan salat dua. Kesempurnaan saf adalah lurus dan apa? Rapat. Nah, sejauh mana rapat? Rapat, ya. Kata Anas bin Malik, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Kata Anas bin Malik, dan salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya. Sebagian orang subhanallah tidak tahu dia tahu bahasa Arab atau tidak, dia mengatakan ahaduna berarti cuma satu orang yang melakukan. Padahal ini ibarat dalam maksudnya kita melakukan demikian, ya. Kita melakukan demikian, ini enggak ngerti bahasa Arab mungkin, ya. Tapi intinya begitu praktek para sahabat, mereka waktu saf nempelkan pundak dengan apa? Pundak. Bahu dengan kaki dengan apa? Kaki. Ini untuk menunjukkan kerapatan. Bahkan beliau berkata, "Falau dhahabta taf'alu hadzal yauma lanafaru ahadukum ka'annahu baglu syamus." Ya, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah ada tambahan, kata Anas, jika kau melakukannya hari ini, orang akan lari darimu seperti himar atau begol yang liar. Artinya orang tidak suka. Padahal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau ingin bikin saf, dia ingin di daerah kekuasaannya sendiri, ya. Kadang dia bawa sajadah kemudian ujungnya gini, sudah jangan ada yang ganggu, ya. Kita disuruh ngerapatin. Ya, di situ menunjukkan kesatuan hati, ya, tetapi dengan lemah lembut tentunya, ya. Kemudian Nu'man bin Bashir juga berkata dalam hadis yang lain, "Ra'aitu rajula minna yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi." Aku melihat bahwasanya seseorang dari kami menempelkan mata kakinya dengan mata kaki apa? Temannya. Taib. Ini mereka salat di belakang Nabi, dan di antara keistimewaan Nabi kalau salat Nabi bisa lihat di belakang. Nabi di antara mukjizat Nabi kalau salat dia lihat ke depan juga lihat ke mana? Ke belakang. Seandainya apa yang dilakukan oleh sahabat ini salah, pasti Nabi tegur, ente terlalu kenceng kalau solatnya, ya. Jangan begitu, enggak perlu. Tapi Nabi biarkan, dan itu praktek para sahabat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dipahami oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau berkata, bab ilzaqil mankib bil mankib wal qadam bil qadam fi saf. Bab tentang menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki dalam saf. Jadi kalau ingin ngatur saf supaya sempurna, memang kaki tempel dengan kaki, pundak dengan apa? Pundak. Ibnu Hajar juga memahami demikian. Apa Ibnu Hajar? Wal muradu bidzalika al-mubalaghatu fi ta'dili shaf wa saddi khalalihi. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari tentang bab ini adalah al-mubalaghah, yaitu kesungguhan dalam meluruskan saf dan menutup lubang-lubang dalam saf. Jadi dia menjelaskan tentang maksud Imam Bukhari. Jadi maksudnya praktek yang benar, seorang kalau solat berusaha mata kaki tempel dengan mata kaki. Sebisa mungkin, ya, tapi jangan dipaksa.
Kalau orangnya tidak mau, kemudian kita sampai maksa-maksain ya, sampai kita buka kaki lebar, dia enggak mau ya sudahlah. Yang penting kita berusaha ya. Ya, kita berusaha menjalankan apa? Sunnah. Kalau kita tidak menjalankan, siapa lagi yang mau menghidupkan sunnah ini ya. Ya. Meskipun seorang terkadang terganggu. Nah, kita juga dengan lembut. Jangan kemudian kita paksa, terkadang kita injak kakinya, enggak boleh. Enggak boleh ya. Ada kejadian saya diceritain sama kawan, bukan di Indonesia, di luar negeri. Jadi ada orang sudah di ujung, dia nempel, orangnya enggak mau, orangnya meninggalkan lagi, dikejar lagi, sudah nempel, kan lagi, kejar lagi, sampai di ujung ditendang itu orang. Ya kalau dia enggak mau ya sudah. Ente tidak disuruh untuk kejar dia. Ente berusaha jalankan sunnah, dia enggak mau ya sudahlah. Ya. Taib. Bahkan kata Nabi SAW, linu bi aidi ikhwanikum. Lemah lembutlah ya kalian kalau ada saudara yang ingin masuk dalam saf. Kata Abu Daud menafsirkan perkataan Nabi waktu Nabi menjadi imam, Nabi mengatakan sudul khalal, tutup lubang-lubang yang ada. Walinu bi aidi ikhwanikum, lembutlah kalian dengan saudara kalian. Apa maksudnya lembutlah kepada saudara kalian? Kata Abu Daud, idza jaa rajulun ila saffi fa dhahaba yadkhulu fihi fayambagi an yulina lahu kullu rajulin min kibaihi hatta yadkhula fi saf. Maksudnya, kalau kita sudah bikin saf, ada orang ingin masuk, maka beri dia celah. Supaya semakin kokoh saf tersebut, tidak ada celah sama sekali. Ya. Jadi biarkan dia masuk, kalau memang masih ada ruang, silakan dia masuk. Tapi itu tidak boleh dipaksa, ya. Ingin gara-gara pengen saf pertama sudah padat masih maksa lagi, jangan ya. Sampai mundur sudah. Kadang-kadang gitu, dia badan gemuk dia gini. Ente tangannya gini tapi ininya lebar, gimana masuk? Dan itu kejadian. Ya enggak bisa, ente gemuk gimana? Gini. Enggak bisa. Akhirnya semua orang salatnya tidak khusyuk karena terganggu, saling kesempitan. Maksudnya yang wajar-wajar saja. Kalau memang ada tempat, kita serahkan, jangan kita berusaha menguasai tempat. Karena Nabi ingin saf itu apa? Rapat dan lurus. Taib. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ya bahwasanya menempelkan mata kaki atau menempelkan kaki itu yang wajib yang pertama tatkala agar benar-benar kita bisa mendapatkan safnya lurus dan rapatnya lurus. Adapun salat sudah berjalan tidak harus nempel terus, paham? Adapun salat sudah berjalan tidak harus nempel terus, yang penting kita sempat mendapatkan lurusnya saf dan rapatnya saf, karena itu adalah mimbabil wasilah, sarana agar saf lurus dan rapat. Kalau sudah tercapai tidak harus terus-terusan. Wallahu alam bisawab. Baik. Adapun saf yang terputus maka dibenci ya. Saf yang terputus adalah tiang ini memutuskan saf, tapi hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh, tidak sampai pada derajat haram. Kecuali kalau masjid sudah padat, maka tidak ada makruh lagi. Kalau masjid sudah padat tidak makruh lagi, meskipun ada tiang-tiang yang memisahkan. Dia hanya makruh kalau masjid lapang, jamaah tidak penuh maka makruh. Tapi kalau sudah penuh maka tidak makruh lagi. Ini kesimpulan aja.